هو الله الذي لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu saja puja dan puji kita panjatkan kepada Sang Pencipta Allah, Zat yang Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, satu-satunya pemilik, Raja semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan. Rahmatnya amat luas bagi orang yang patuh dan beriman, serta juga hukumannya amat berat bagi orang-orang yang membangkang dan kufur. Dialah satu-satunya yang telah menyiapkan makanan kita, minuman, udara, air, dan apa saja yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Dan Dia memerintahkan kita agar menikmatinya serta berterima kasih kepadanya. Dan kalimat terima kasih ini dalam bahasa agama kita adalah bersyukur. Dan Allah telah merangkumkan seluruh syukur ini di satu kalimat yang semuanya orang mudah mengucapkan, yaitu Alhamdulillah. Jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah dipilih langsung oleh Sang Pencipta Allah untuk membawa kepada kita hukum halal haramnya, sehingga kita punya panduan hidup dan kita tahu apa yang diinginkan dan dilarang oleh Sang Pencipta. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah juga sosok orang yang selalu memuji dan memuja Allah, Alhamdulillah, selalu memanjatkan salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membedah buku baru setelah selesai membahas 31 tuntunan hidup berkah dan juga panjang umur ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas buku Kiat-Kiat Hijrah dari Kemaksiatan dan Istiqamah dalam Ketaatan, ditulis oleh Muhammad bin Abdullah Ad-Duwaish. Seperti biasa teman-teman sekalian, kalau akan memulai sebuah kajian biasanya saya coba menjelaskan apa yang perlu dijelaskan supaya lebih gamblang apa yang akan kita rincikan nantinya. Hijrah sendiri itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, dan ini makna dasar dari hijrah, adalah pindah dari negara kafir ke negara Islam. Itu makna yang dasar sekali. Dan itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Al-ayah. Artinya, siapapun yang hijrah karena Allah, meninggalkan negara kafir ke negara Islam sehingga dia bisa leluasa beribadah, pada saat dia meninggal pun dia bisa dikuburkan, dimakamkan di makaman kaum muslimin. Pada saat dia mau makan, minum, interaksi semuanya mudah karena orang-orang di sekitarnya seagama dengan dia. Maka Allah mengatakan akan dibukakan baginya peluang-peluang dan rezeki yang luas. Ini sudah saya jelaskan di salah satu ceramah kami di YouTube tentang saudaraku, ini rahasia rezekimu, judulnya begitu. Salah satu kiatnya adalah hijrah. Dan ayat ini turun menjelaskan tentang sikap para sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya diistilahkan hijrah pindah dari negara kafir ke negara Islam. Dan ini sangat ditekankan bagi setiap individu muslim dan muslimah bila mereka berada di satu wilayah non-muslim yang mereka tidak bisa ibadah. Ya, karena kasus sahabat-sahabat di Mekah yang tidak bisa sama sekali ibadah. Mereka kalau lagi sholat, mereka lagi membaca Al-Quran, pasti digebukin, ada yang dibunuh. Bahkan semua yang mengganggu umat Islam di Mekah, merampas hartanya, membunuhnya, bahkan tidak kena hukuman. Maka pada saat itu Allah SWT mewajibkan hijrah. Kemudian yang makna yang kedua adalah hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, atau berubah dari masa lalu yang kelam, penuh kemaksiatan, penuh pembangkangan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, buruk akhlaknya, kepada alam keistiqomahan, lurus berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, menjadi laki-laki yang soleh dan perempuan yang solehah, ya. Sibuk dengan ibadah-ibadah di sisa umurnya, dari sholat, dari puasa, baca Quran, majelis ilmu,
akhlak-akhlak yang baik, maka itu juga dimaknakan hijrah. Dan buku yang sedang kita bahas ini sedang mengkaji makna hijrah yang kedua. Dan akan kita baca insya Allah panjang lebar tentang bahasan ini. Di buku ini diberikan judul Kiat-Kiat Hijrah. Artinya caranya supaya bisa hijrah. Bagaimana caranya kita yang sudah bergelimang dengan kemaksiatan, rutinitasnya gosipin orang tiap hari, rutinitasnya gonta-ganti pasangan, berzina dan berselingkuh, rutinitasnya transaksi riba dan haram, menipu dan seterusnya, rutinitasnya berbohong, rutinitasnya menjauhi sholat, tidak zakat, tidak puasa Ramadan, pindah dari semua itu supaya mau dikatakan sini kiat-kiat hijrah dari kemaksiatan dan menuju ke istiqomah dalam ketaatan. Ya, supaya bisa berubah. Nanti tidak sholat jadi sholat, tidak tutup aurat jadi tutup aurat, tadi makan haram jadi sekarang halal, dan seterusnya. Seperti biasa saya selalu pandukan itu, kalau beli buku, maka yang pertama buka plastiknya dulu. Ya. Karena banyak orang beli buku gak dibuka plastiknya, karena plastiknya bagus, ya, sehingga dipajang di lemari. Jadi sampai dia meninggal hanya jadi warisan buku itu. Kalau dia saja yang beli tidak baca, maka anak cucunya tidak akan baca. Kemudian yang kedua, baca daftar isi. Selalu baca daftar isi. Daftar isi buku itu adalah kesimpulan dari apa yang berada di buku itu semuanya. Disimpulkan dalam kalimat-kalimat ringkas, judul-judul induk. Di daftar isi itu dituliskan, Anda termasuk jenis pelaku maksiat yang mana? Tanda tanya. Setelah pendahuluan tentunya. Kemudian yang setelahnya, anggaplah besar dosamu. Kemudian yang ketiga, berhati-hatilah terhadap dosa-dosa yang dianggap remeh. Yang keempat, berhati-hatilah dalam mujaharah. Dalam kurung, mujaharah itu artinya terang-terangan berbuat dosa. Yang selanjutnya, taubat yang tulus dan jujur. Dan itu terdiri dari 3 poin. Kegembiraan Tuhan dengan taubat hambanya. Yang kedua, segera bertaubat dari kemaksiatan. Yang ketiga, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhanmu. Kemudian bab yang atau judul yang lain adalah jika dosa berulang maka ulangilah bertaubat. Kemudian jauhilah faktor-faktor penyebab kemaksiatan, semua yang menyebabkan kita terjerumus. Kemudian selanjutnya berusaha untuk senantiasa beristighfar. Ada situasi dan kondisi untuk istighfar, seperti ketika melakukan dosa, setelah melaksanakan ketaatan, dalam zikir-zikir rutin harian, senantiasa beristighfar setiap saat. Lalu judul yang lain adalah, atau bab yang lain, apakah Anda berjanji kepada Allah untuk meninggalkan kemaksiatan? Tanda tanya. Nanti beliau akan rincikan di situ bagaimana memotivasi kita. Bab yang lain adalah mengerjakan kebajikan setelah keburukan. Pertama berwudu, yang kedua sholat 5 waktu. Kemudian bab yang lain adalah merealisasikan tauhid, pengesaan kepada Allah dan ketergantungan kepada Allah. Selanjutnya jangan berpisah dengan orang-orang baik atau soleh. Selanjutnya jangan tinggalkan dakwah, baik menyampaikan kalau punya ilmu ataupun hadir dalam majelis ilmu. Selanjutnya jangan celah orang lain karena perbuatan dosanya. Dan yang terakhir, antara kemaksiatan dan masalah hidup atau masalah-masalah. Teman-teman sekalian, itu kurang lebih isi daftar isi yang akan kita rincikan insya Allah ke depan. Dan kita akan mulai dengan pendahuluan dulu, tepatnya di halaman 5 ya. Penulis ini setelah memuji Allah dan juga membacakan salawat kepada Nabi SAW, beliau mengatakan pembukaan paragraf pertamanya di halaman 5, siapakah yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah? Tanda tanya. Sebenarnya sebab pertanyaan ini ada tentunya ya, ada hadis nanti akan disebutkan, dan memang bukan untuk menggampang-gampangkan dosa, tetapi menjadi salah satu fitrah manusia. Mereka pernah melakukan kesalahan, tetapi yang penting setelah buat kesalahan kembali meninggalkan,
menjalani jalan benar dan meninggalkan kesalahan tersebut, bukan terus-menerus terjerumus. Karena memang Nabi SAW menekankan dalam sebuah hadis, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksud demi Allah, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan meniadakan kalian dan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa, lantas mereka beristighfar kepada Allah, lalu Dia mengampuni mereka. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2749. Mirip dengan lafaz itu, saya bacakan dulu hadis yang kedua, baru saya berikan penjelasannya insyaallah. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu tiba ajalnya, dia berkata, "Kuntu katamtu ankum syai'an sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, laula annakum tudnibuna la khalaqallahu khalqan yudnibuna yaghfiru lahum." Aku telah menyembunyikan dari kalian sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abu Ayyub Al-Ansari pada saat mau meninggal, ada sebuah hadis yang dia sengaja tidak sampaikan dulu, kecuali pada saat sudah menjelang ajalnya datang. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, maksudnya yang aku sembunyikan itu inilah, yang berbunyi, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yang berbuat dosa, lalu dia-nya besar, kata ganti Allah, mengampuni mereka. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2748 dan Tirmidzi 3539. Hadis ini atau kedua buah hadis ini, kata ulama, tidak boleh difahami kalau kita harus buat dosa. Karena buktinya kalau kita tidak buat dosa, Allah akan ciptakan makhluk lain, kemudian mereka berdosa lalu mereka beristighfar, Allah ampuni. Bukan makna seperti itu yang dimaksudkan, yang harus difahami. Tapi maksudnya hadis ini adalah mengingatkan orang-orang yang sudah berbuat salah, bahwasanya kesalahan yang kalian lakukan itu memang salah, karena itu pelanggaran besar yang dilakukan kepada Sang Pencipta Allah. Tetapi rahmat Allah lebih luas daripada perbuatan dosamu, maka Dia akan ampuni kamu. Karena di garis bawahi sebenarnya adalah Allah menciptakan ciptaan yang berbuat dosa lalu mereka beristighfar. Kalimat beristighfar yang di garis bawahi. Lalu Allah mengampuni mereka. Maksudnya adalah siapapun yang berbuat salah, maka mereka tetap akan diampuni oleh Allah sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Selama dia belum meninggal, dia sempat taubat, maka itu akan jelas akan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Walaupun kekufuran, kesyirikan. Kata para ulama, andai saja Fir'aun yang sudah mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, mengikrarkan imannya kepada Allah bukan pada saat mau tenggelam, tapi dia sebutkan sebelum itu, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya pada saat dia sudah lihat malaikat maut, baru dia mengatakan amantu billadzi amana bihi banu Israil. Aku beriman kepada apa yang telah diimani oleh Bani Israel, atau pengikut dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam dikenal dengan Bani Israel. Jadi itu makna hadis ini ya. Sehingga jangan disalahfahami, jangan dikatakan oh digampang-gampangin buat dosa saja. Nanti akan ada bahasan di bab-bab setelahnya tentang masalah tidak bolehnya sengaja terjerumus dalam dosa. Taubat itu akan Allah berikan dan pengampunannya pada saat orang tulus, dan yang kedua memang orang berbuat dosa itu dalam kondisi memang ada godaan syahwatnya. Lagi digoda sama lawan jenisnya, lagi digoda dengan depan matanya dengan giuran banyak penawaran uang-uang haram misalnya, sehingga dia berkecamuk jiwanya antara mau atau tidak. Lalu dia terjerumus dalam dosa, maka ini kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah maafkan. Tapi ada orang gak ada kebutuhan biologisnya, gak ada kebutuhan harta, lagi melimpah hartanya, lalu dia iseng saja. Dia pergi berzina misalnya, gak ada sesuatu yang mendesak itu. Di rumah ada istrinya, di rumah ada suaminya, tidak ada syahwat yang mendesak dia, gak ada godaan dari lawan jenis, tapi sengaja dia iseng keluar pergi diskotik, sengaja dia pergi ke tempat pelacuran, lalu dia berzina. Ini berat sekali, karena tidak ada pemicu untuk itu.
Tidak ada sesuatu yang mendorong dia untuk itu. Itu juga diambil dari makna hadits ini, atau bisa diambil pelajaran dari hadits ini. Itu juga dikuatkan dengan hadits yang setelahnya, yang kata Nabi SAW, kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua anak Adam sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan atau sering melakukan kesalahan adalah orang yang gemar bertaubat. Sebenarnya sih maknanya di sini sering, ya, lebih baik tidak ada. Dalam arti kata semua anak Adam melakukan kesalahan, ya. Walaupun khata itu adalah kesalahan yang terulang, ya, tapi terjemahan lebih tepat adalah setiap anak Adam melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang gemar bertaubat atau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, adapun jiwa selain jiwa para nabi alaihi salatu wassalam yang naik kedudukannya, maksudnya tinggi derajatnya, tanpa menemui sandungan, adalah dikalahkan oleh syahwat. Maksudnya mana ada selain nabi yang tidak berbuat dosa? Bedanya kita sama nabi-nabi, kalau nabi, ada nabi yang berbuat kesalahan, maka kesalahan mereka langsung Allah ingatkan pada saat itu. Contoh misal, waktu Nabi Muhammad SAW dicemburui oleh Aisyah dan Hafsah, karena pada saat itu Aisyah dan Hafsah cemburu melihat istri Nabi yang lain, Maria atau Sofia salah satunya, sering memberikan Nabi madu, karena Nabi SAW suka sekali madu. Maka Aisyah dan Hafsah sepakat, kalau Nabi SAW masuk rumah kita nanti, katakan mulut beliau bau. Sementara Nabi SAW adalah orang yang sangat menjaga kebersihan. Belum pernah Nabi SAW masuk ke dalam rumah kecuali beliau bersiwak alaihissalam. Maka Nabi SAW merasa terganggu dengan statement istrinya ini, yang dua orang. Kemudian beliau pergi ke pinggir kota Madinah, duduk merenungi kejadian tersebut. Ada apa lagi nih sebenarnya? Ternyata ada seorang sahabat lewat lalu berkata, ya Rasulullah, ada apa dengan anda? Mungkin bisa berbagi dengan saya, gitu kan? Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, hari ini aku haramkan madu. Hari ini aku haramkan madu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat pertama dalam surah At-Tahrim, pengharaman. Coba buka aja surah Tahrim itu, kita baca ayat pertamanya supaya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kesalahan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Apa tadi ini? Madu. Karena Allah haramkan madu. Lalu Allah bilang, kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu hanya supaya mereka tidak cemburu? Sementara itu Allah halalkan. Bagaimana bisa kamu haramkan hanya karena istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini contoh tentang masalah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rahasia tadi tentang Nabi SAW mengharamkan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu, ya. Dan tentang masalah tadi yang saya bilang, kisah Hafsah sama Aisyah, coba lihat ayat 3-nya. Kita langsung saja ke saksi bahasannya. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, Hafsah, suatu peristiwa, maka tak kala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan itu, pembicaraan Hafsah dan Aisyah,
kepada Muhammad. Lalu Muhammad memberitahukan sebagian diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain, maksudnya kepada Hafsah. Maka tak kala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi SAW menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Ya. Kemudian dalam ayat 4-nya itu tadi tentang masalah ada sesuatu yang pernah Nabi SAW sampaikan kepada Hafsah. Ternyata Nabi bilang jangan cerita sama orang-orang ya. Ternyata Hafsah ceritain kepada Aisyah dengan pikiran tidak akan Nabi tahu gitu. Ternyata Nabi dapat wahyu kalau informasi itu telah diceritakan kepada istri yang lain. Maka Hafsah pun tanya, dari mana dan tahu ya Rasulullah? Allah yang telah menyampaikan kepadaku. Dia tempatnya, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Jika kamu berdua bertaubat, Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, kepada Allah, maka sungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sungguhnya Allah adalah pelindungnya. Dan begitu juga Jibril dan orang-orang mukmin yang lain. Dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Ini tentang masalah saksi bahasan kita ayat pertamanya. Surah Tahrim, Nabi SAW pernah mengharamkan madu hanya karena ingin menenangkan istrinya. Dan ini teguran yang sangat tegas bagi semua suami. Jangan karena hanya sayang sama istrinya, kemudian apa yang Allah haramkan jadi halal atau terbalik. Ya. Akhirnya dia mengambil uang haram dari kantor hanya karena permintaan istrinya. Akhirnya dia tidak bakti sama orang tuanya hanya karena permintaan istrinya. Akhirnya tidak sholat di masjid hanya karena permintaan istrinya. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini tidak boleh. Harus mendahulukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi contoh di sini adalah Nabi SAW pada saat itu melakukan kekeliruan atau kesalahan ini lalu kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nabi-nabi begitu. Kalau ada salah langsung Allah luruskan. Tapi kalau kita nggak ada teguran itu. Kita mengambil umumnya peringatan dalam agama. Ini dosa, maka kita salah, seperti itulah. Itu makna daripada paragraf tadi yang beliau katakan, adakah jiwa selain jiwa para nabi yang naik kedudukannya tanpa memenuhi sandungan atau dikalahkan oleh syahwat? Kata beliau, tetapi kendati pun demikian, orang yang beriman mengetahui bahaya dan kejinya kemaksiatan. Bahwa kemaksiatan itu merupakan bentuk kelancangan terhadap Tuhannya dan pelarian dari Tuannya. Dan bahwa tidaklah musibah yang terjadi di dunia ini melainkan karena dosa. Orang yang beriman bila terjerumus ke dalam dosa, dia merasa hina dan ketakutan. Dia berharap suatu saat nanti dia dapat berpisah dan terpisah atau terbebas dari dosa tersebut. Jadi ini ciri orang-orang beriman ya. Kalaupun dia pernah berbuat dosa, dia tidak akan mau mengenangnya lagi, dia meninggalkan maksimal gitu kan. Para salaf umat ini yang merupakan orang-orang yang wara. Wara itu semakna dengan tadi ya, istilahnya takut kepada Allah. Atau wara juga bisa berkata atau dikatakan orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Zuhud artinya mendahulukan akhirat dari dunia dan banyak beribadah, banyak berbicara tentang maksiat dan mereka mengkhawatirkan kemaksiatan tersebut menimpa diri mereka. Saya ulangi, para salaf umat ini yang merupakan orang-orang yang wara, takut kepada Allah, zuhud dan banyak beribadah, banyak berbicara, maksudnya salafus salih banyak berbicara tentang maksiat dan mereka khawatir atau mengkhawatirkan kemaksiatan tersebut menimpa diri mereka. Lalu bagaimana halnya kita? Orang-orang yang mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan serta banyak melakukan dosa. Bagaimana halnya dengan pemuda yang hidup di masa sekarang ini? Berbagai fitnah dan syahwat menghelanya dengan pasukan berkuda dan pasukan pejalan kakinya. Akhirnya dia terbiasa melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya siang malam sesuatu yang mengajaknya kepada maksiat dan menganjurkannya untuk berbuat hal itu, serta sesuatu yang membuatnya menunda ketaatan dan menghalanginya untuk melakukan ketaatan tersebut. Ya. Sampai sini tentu maksudnya yang diinginkan oleh penulis di sini. Ini masih dalam pendahuluan yang dia ingin sampaikan kenapa sebabnya dia menulis buku ini ya. Tapi ini penting.
Sehingga kita dari kerangka fikir ini kita tahu, oh ternyata tujuan penulis ini dan ini targetnya. Sehingga kita mengejar target itu tentunya ya. Jadi beliau mengatakan makna daripada kalimat ini, banyak sekali di antara ulama salafus saleh dulu berbicara tentang maksiat dan mengingatkan umat tentang maksiat ini. Karena mereka khawatir jangan sampai mereka terjerumus ataupun umat ini terjerumus. Semua dosa itu, ini jabarannya ya, semua dosa itu selalu dimulai dengan ketakutan. Umumnya begitu. Atau hampir semua kita bahasakan ya. Jadi orang kalau mau berzina, mau mencuri, mau berbohong, mau menipu, mau apa saja, pasti diawali dengan ketakutan. Dan itu adalah sinyal pertama dari Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak meneruskan perbuatannya. Kalau tetap saja dia lakukan kesalahan itu, tetap dia merabas, maka akhirnya dia diberikan peringatan yang lain oleh Allah. Biasanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala pelanggarannya ya. Diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia sudah mau sosialisasikan atau sudah sosialisasikan masalah penipuan di kantor atau masalah pertemuan dengan lawan jenis yang tidak halal bagi dia, atau menyusun sebuah program atau sudah sosialisasi manipulasi data dan seterusnya, atau dia akan membunuh orang atau apa saja kemaksiatan, maka Allah akan buat nanti ada yang tahu. Peringatan yang kedua supaya dia berhenti. Ternyata tetap aja dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan cobaan yang lebih berat lagi. Misal dia kepergok lalu dipermalukan. Kalau tetap dia lakukan, mungkin akan ada hukuman Allah lebih berat. Mungkin dia lagi berzina di kamar hotel lalu Allah buat gempa rubuh. Mungkin dia ketangkap, kepergok, dipermalukan di medsos, mungkin segala macam hal. Maka semua itu bisa terjadi. Dan bedanya antara kemaksiatan dengan ketaatan, kalau ketaatan itu sebenarnya semua kebutuhan kita terpenuhi olehnya. Misal daripada zina lebih baik menikah, karena dua-duanya syahwat, tapi menikah adalah cara yang benar. Jiwa akan tenang, tidak malu dengan orang-orang, kalau hamil pun tidak malu, biologisnya akan maksimal karena tidak ketakutan dan seterusnya. Itu juga dengan transaksi jual beli yang benar, jujur, amanah, hak kita ambil, yang bukan hak kita tinggalkan. Jelas mana hak kita. Gak ada sesuatu ya, ganjalan dalam jiwa yang membuat kita tidak tenang dan seterusnya. Seperti itulah. Ini jabaran daripada apa yang disebutkan oleh tadi ya. Dan beliau mengatakan di zaman kayak kita sekarang ini terlalu banyak peluang-peluang untuk melakukan dosa-dosa itu. Jadi seseorang harus lebih hati-hati karena pasukan-pasukan kemaksiatan ini dari jin manusia, dari setan jin dan setan manusia terus saja berusaha menjerumuskan kita. Dan akhirnya karena kita sudah sering mendengar, sering melihat kemaksiatan ini, dengan itu saja sudah cukup membuka pintu agar kita terjerumus juga. Dan pasti lawannya adalah kita jadi malas beribadah. Kata beliau, maka kita jangan mencelahnya jika setelah itu dia bertanya pada setiap kesempatan bagaimana cara membebaskan diri dari kemaksiatan dan keburukan kemaksiatan tersebut. Bagaimana caranya menjauhi jalan para pelaku kemaksiatan dan berjalan dalam rombongan orang-orang yang taat dan tunduk. Nah, karena banyaknya godaan, maka secara otomatis orang-orang yang punya jiwa yang bersih dan suci, mereka tidak mau terjerumus, maka mereka pasti minta kiat-kiatnya bagaimana caranya supaya bisa selamat daripada godaan-godaan tersebut. Saya lihat di pengajian sering begitu, Ustaz, di kantor ada begini dan begitu, di kampus ada begini dan begitu. Dia coba bertanya supaya menyelamatkan dirinya. Kata beliau itu jangan celah orang seperti ini. Berarti ada bibit-bibit kebaikan yang semestinya bisa dirangkul untuk itu. Kata beliau, karena alasan itu dan apa yang saya ketahui mengenai hal-hal yang diperlukan saudara-saudaraku para pemuda, maka saya mencoba untuk membuka serial ini dengan membicarakan tentang cara menyelamatkan diri dari keburukan maksiat. Ia bukan membicarakan tentang berbagai bahaya kemaksiatan, sebab pembicaraan tentang hal itu sangat banyak dan beredar luas dan telah ditulis oleh generasi salaf dan khalaf. Ya, khalaf itu maksudnya pendatang yang baru, salaf yang lalu. Tetapi saya akan membicarakan tentang sebagian usulan yang saya lihat bahwa hal itu dapat membantu para pemuda dengan izin Allah untuk meringankannya dari keburukan maksiat. Ketika saya membuka serial yang penuh berkah ini, maka saya berharap agar serial ini menjadi pertanda baik sehingga Allah membebaskan diri saya dari bahaya dan beban kemaksiatan. Sebaliknya ya, atau sebab
pahala itu, sebab pahala itu sesuai dengan amal yang dilakukannya. Ketika saya membicarakan tema ini, maka itu bukan berarti saya bersih dari semua itu, maha suci Allah, atau klaim sebagai orang yang berilmu dan berpengetahuan, tetapi saya berkeyakinan bahwa kebanyakan orang yang membaca apa yang saya tulis, mereka adalah orang yang lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah daripada saya, serta lebih jauh dari kemaksiatan dan pintu-pintunya daripada saya. Saya memohon kepada Allah SWT agar menjauhkan saya dan saudara-saudara saya dari buruknya maksiat, serta mencukupkan diri dengan apa yang Dia halalkan, sehingga tidak perlu melakukan apa yang Dia haramkan. D-nya besar, kata ganti Allah. Mencukupkan kita dengan ketaatan kepadanya, N-nya besar, kata ganti Allah, sehingga tidak perlu bermaksiat kepadanya, N-nya juga besar, kata ganti Allah. Mencukupkan kita dengan karunia-Nya, N-nya besar, kata ganti Allah, sehingga tidak perlu memohon kepada selainnya, N-nya besar juga, kata ganti Allah. Sesungguhnya Dia, Allah ini, D-nya besar, maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Mahanya M-nya besar, mendengar juga M besar, karena sifat-sifat Allah ya. Kalau sifat Allah kita tulis dengan awalnya huruf besar. Ini ditulis di Riyadh di tahun atau tanggal 21 bulan 7 di tahun 1415 Hijriah. Jadi buku ini sudah cukup lama sebenarnya. Kita sekarang berada di tahun berapa Hijriah? 1441 ya. Jadi ini buku ditulis sudah sekitar 20 tahun lebih ya. Sekitar 26 tahun yang lalu ya, buku ini. Tapi subhanallah, orang yang ikhlas itu biasanya Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ilmunya ya. Kalau ini baru 26 tahun lalu kurang lebih disusun bukunya, maka ada buku-buku yang sudah ratusan tahun ditulis ya, dan itu juga ada yang kami bedah di YouTube ya, seperti bukunya Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah yang meninggal tahun 600-700 Hijriah, kemudian juga Imam Az-Zahabi dan beberapa ulama-ulama lain yang sudah ratusan tahun, tapi karena keikhlasan Allah sampaikan ilmunya kepada kita.